Baik, saya Rio Alvino, NIM 2110417483 dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan individu dan perilaku kerja. Perbedaan individu memiliki dampak langsung terhadap perilaku. Setiap individu merupakan pribadi yang unik karena latar belakangnya, karakteristik individu, kebutuhannya, cara memandang atau dunia, dan individu lainnya. Individu yang memandang berbagai hal secara berbeda akan berperilaku secara berbeda. Individu yang memiliki kepribadian yang berbeda berinteraksi dengan cara yang berbeda pada atasan, rekan kerja, bawahan, dan konsumen, dan lain-lain. Perbedaan individu membentuk perilaku organisasi dan akhirnya akan mencapai keberhasilan individu dan organisasi. Perbedaan individu dapat menjelaskan mengapa sebagian individu dapat menerima dan menolak perubahan serta mengetahui individu atau karyawan yang bekerja produktif saat diawasi dan tidak diawasi. Semua aktivitas organisasi selalu dipengaruhi oleh perbedaan individu. Cara yang bermanfaat untuk memikirkan bekerja pentingnya perbedaan individu dalam mempengaruhi perilaku kerja adalah penggunaan kerangka kerja atau attention, selection, attrition atau ASA. Menurut ASA, daya tarik organisasi atau attraction atau terhadap calon tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja atau selection yang dilakukan oleh organisasi, dan pengurangan tenaga kerja atau attribution dalam organisasi membentuk jenis orang yang akan bertahan dalam organisasi. Orang-orang uniklah yang pada akhirnya akan menentukan perilaku organisasi. Karena siklus ASA sangat dipengaruhi oleh perbedaan individu, tidak adalah berlebihan untuk menyatakan variabel individu yang dibahas adalah suatu penyebab utama keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Pimpinan perlu memikirkan apakah perbedaan individu tersebut akan mempengaruhi perilaku dan kinerja. Faktor demografis seperti usia, ras, gen, dan gender mempengaruhi perbedaan individu, termasuk latar belakang lingkungan, tempat tinggal atau kota atau desa, tingkat pendapatan atau miskin, menengah atau kaya, dan orang tuanya, lengkap, anak yatim atau tidak. Perbedaan individu di tempat kerja. Perbedaan individu di tempat kerja, kepribadian, persepsi, kemampuan, dan keterampilan, perilaku kerja, produktivitas, kreativitas, kinerja, sikap. Gambar di atas menjelaskan bahwa praktikum manajemen yang efektif mensyaratkan dikenalinya perbedaan perilaku individu, dan jika mungkin dijadikan pertimbangan dalam pengelola perilaku organisasi untuk memahami perbedaan individu. Seorang manajer harus: 1. Mengamati dan mengenali perbedaan tersebut, dan 2. Mempelajari hubungan antar variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mengambil keputusan yang lebih optimal jika dia mengetahui sikap, persepsi, dan kemampuan mental apa yang dimiliki para karyawannya, dan juga bagaimana hal tersebut dan variabel lainnya saling berhubungan. Baik, sekian, terima kasih.